Oke guys, balik lagi bersama gue Pinkman dan kali ini gue bakalan bahas Ulukisem lagi ya. Dan kali ini chapter 51 sampai 60 ya guys ya. Oke lah guys, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan PHS yang lari bareng sama Vasco. Dan itu adalah hari ketiga mereka lari. Habis itu PS minta Vasco buat ngajarin bela diri juga biar berhasil. Tapi Vasco bilang kalau nggak ada jalan pintas. Soalnya usaha yang keras itu gak bakal ngehianatin hasil. Jadi kalau PS berusaha sebaik mungkin, tubuh dan usahanya pasti ada hasilnya. Terus tiba-tiba Bum J dateng dan langsung gak seneng ke PHS yang nempel terus ke Vasco. Sama dia juga bingung kenapa Vasco peduli banget sama PS yang kelihatannya cepet nyerah. Terus pas di kelas, guru ini nyuruh absen nomor 20 buat maju ke depan. Ternyata orang yang absennya nomor 20 itu si Zin. Tapi Zin gak bisa maju soalnya tangannya masih sakit. Pas di kantin, Zin kesenangan bisa disuapin sama Mijin. Habis itu Vasco tiba-tiba ngasih minuman ini ke PS. Terus di sini PS penasaran kalau sebenarnya Burnekel itu geng yang kayak apa. Soalnya kalau dari luar mereka kelihatannya cuma anak yang suka main-main, tapi sama sekali nggak kayak gitu. Terus tiba-tiba Jay ngasih minuman yang sama ke PS. Cuma bedanya Jay ngasihnya 2. Terus pas pulang sekolah, PS ngeliat Dewong yang lagi ngebantuin nenek ini ngedorong gerobaknya. Akhirnya PS ikutan juga bantuin nenek ini. Gak cuma itu, PS juga bantuin Bum J yang lagi nendangin pohon biar bola yang nyangkut ini jatuh. Dan bolanya itu punya si anak kecil ini. Terus di sini PS jadi yakin kalau dibanding penampilan luarnya, ternyata Burnekel kelihatannya lebih baik. Abis itu Bum J juga ngerasa kalau PS itu kuat dan ternyata lebih baik dari yang dia kira. Terus tiba-tiba PS bilang ke Bum J kalau Vasco itu hebat banget dan baik hati. Soalnya Vasco itu orang yang datang dari dunia lain. Bum J yang ngedenger itu langsung tahu alasan Vasco peduli sama PS itu gara-gara PS korban bullying. Tapi yang PS pasti gak bisa bayangin itu bukan Vasco yang sekarang, tapi Lee Unte. Jadi nama asli Vasco itu Lee Unte. Terus flashback di mana Vasco sama Bum J itu udah temenan dari kecil. Dan karena sifatnya Vasco itu unik, jadi temennya itu cuma dia doang. Terus pas mereka udah masuk SMP, Bum J diajak ke kantin sama 3 orang ini. Bum J mau dan dia ngajak Vasco juga. Pas di kantin, mereka berdua ini ngebangga-banggain temennya yang di tengah ini di depan Bum J sama Vasco. Bum J jadi ikutan kagum, tapi Vasco gak peduli sama sekali. Malahan Vasco tetap bangga sama Bum J di depan mereka. Gak lama dari itu, kakak kelas yang jadi pentolan di sekolah itu datang. Abis itu kakak kelas ini minta rokok ke mereka. Dan orang ini pun ngasih rokoknya karena dia punya. Akhirnya mereka diajak ngerokok bareng dan tentu aja Bum J mau ikutan juga biar dia gak kelihatan remeh. Tapi Vasco ngelarang Bum J ikut. Soalnya ibunya ngelarang Bum J ngerokok apa ngasih tahu juga kalau orang yang ngerokok itu sampah. Gara-gara ngomong gitu, akhirnya Vasco ditampar dan ditendang sama kakak kelas ini. Bum J di sini cuma bisa diem aja dan gak berani natap matanya Vasco. Dan mulai hari itu Vasco diincer sama kakak kelas ini. Besoknya pas Vasco masuk kelas, baju dia udah penuh sama darah gara-gara habis ditarik sama kakak kelas itu. Bum J di sini coba basa-basi dengan nanya keadaannya Vasco, tapi Vasco selalu jawab kalau dia nggak apa-apa dan baik-baik aja. Terus besok-besoknya pas Vasco ngajakin Bum J ke kantin, Bum J nolak ajakan Vasco soalnya dia mau pergi bareng mereka berdua ini. Dan akhirnya Bum J makin jauh dari Vasco. Terus suatu hari pas Bum J lagi mau ke toilet, dia ngelihat Vasco yang lagi nangis di pojokan sekolah. Di sini akhirnya Bum J tahu kalau selama ini Vasco mendem semuanya sendirian dan pura-pura baik-baik aja. Dan itu juga pertama kalinya Bum J ngelihat air matanya Vasco. Tapi lagi-lagi dia pura-pura nggak ngelihat apa-apa dan pergi ninggalin Vasco. Terus besoknya pas Vasco nggak masuk sekolah, akhirnya Bum J yang jadi dipanggil sama kakak kelas itu. Pas Bum J udah datang ke tempat yang dia dipanggil, ternyata ada satu orang yang dibully juga. Bum J langsung ketakutan ngelihat orang ini yang diperlakuin kayak gitu. Habis itu kakak kelas ini nyoretin muka Bum J sama nusuk hidungnya Bum J juga pakai spidol sambil nyuruh Bum J buat bawa Vasco ke sekolah besok. Kalau misalkan besok Bum J nggak bawa Vasco juga, Bum J yang bakal ngegantiin Vasco main sama dia. Terus pas Bum J di depan apartemennya Vasco, orang ini ngasih tahu ke Bum J kalau Vasco itu hebat banget. Soalnya kakak kelas itu pengen ngasih pelajaran ke Vasco dan mau ngebalikin nama baiknya, tapi meskipun Vasco dipukulin, Vasco sama sekali nggak ngeluarin suara. Bum J yang ngedenger itu langsung ngerasa kalau Vasco itu hebat. Tapi di samping itu dia malah ngerasa kalau Vasco itu pasti bisa nahan semuanya dibanding dia yang pengecut. Akhirnya dia ke rumahnya Vasco buat ngebujuk Vasco sekolah lagi. Vasco ngasih tahu ke Bum J kalau dia nggak apa-apa dan dia bakal masuk sekolah lagi. Bum J yang ngedenger itu auto lega dan dia langsung ngeluarin buku sama pulpennya buat ngasih catatan dia ke Vasco. Vasco yang ngeliat itu langsung balikin badan sama nyuruh Bum J buat singkirin pulpennya. Bum J ngerasa aneh. Kenapa Vasco ketakutan pas
ngelihat pulpen sama badannya juga jadi ikut gemeteran. Pas Bum J ingat kalau banyak tisu yang berdarah di kamarnya Vasco, Bum J langsung ngebuka selimutnya Vasco buat ngelihat badannya Vasco yang udah banyak luka. Tapi Vasco masih tetap bilang ke Bum J kalau dia nggak apa-apa. Bum J ngerasa kalau Vasco bodoh banget udah diperlakuin kayak gitu, tapi Vasco diem aja dan harusnya Vasco teriak atau mohon ke mereka. Tapi Vasco bilang ke Bum J kalau dia teriak mereka bakal ngerasa superior dan kalau dia nunjukin apa yang mereka mau berarti dia kalah. Bum J yang ngedengar itu langsung tahu kalau Vasco lagi bertarung dengan caranya sendiri. Besoknya pas di sekolah, Bum J mohon ke kakak kelasnya ini buat berhenti ngeganggu Vasco. Soalnya lukanya Vasco parah banget. Gara-gara itu Bum J ditonjok sama nih orang. Sama Bum J juga mau ditato perutnya. Tapi tiba-tiba Vasco datang sambil nyuruh kakak kelas ini buat berhenti. Abis itu Vasco ngambil sikap kuda-kuda sambil bilang kalau Bum J itu temennya. Tapi itu percuma. Soalnya Vasco tetap digebukin sama dua kakak kelas ini. Meskipun Vasco udah babak belur kayak gini, dia tetap berdiri dan gak ngeluarin suara sama sekali. Gara-gara itu Bum J mohon ke kakak kelas ini buat hentiin semua ini. Tapi kakak kelas ini gak peduli dan dia malah mukulin Bum J sampai babak belur. Terus teman-temannya ini ngerasa kalau temannya ini udah kelewatan. Makanya orang ini keluar kelas dengan alasan kalau dia bakal ngejaga pintu kelas. Tapi tiba-tiba orang ini kepental gara-gara dihajar Junggo. Ternyata kakak kelas ini yang ngebayar Junggo. Abis itu si babi ini langsung nyerang Junggo, tapi dengan gampangnya Junggo ngalahin si babi ini. Terus pas si kakak kelas ini ngambil cutter, Junggo langsung minta bayaran lebih soalnya kakak kelas ini pakai senjata. Tapi pas Junggo ngelihat badannya Vasco, Junggo langsung tahu kalau itu perbuatannya si kakak kelas ini. Akhirnya Junggo bilang ke orang ini kalau yang terakhir ini dia kasih gratis. Soalnya dia mau ngelakuin sesuka dia tanpa takut dihukum. Terus orang ini langsung maju buat nyerang, tapi lagi-lagi Junggo dengan gampangnya nyerang balik pakai kursi doang. Sama Junggo juga nginjekin tangannya orang ini terus. Orang ini terus nanya, kenapa Junggo ngelakuin ini? Junggo jawab kalau dia ngelakuin ini tuh sama kayak orang ini yang ngelakuin ini juga ke orang-orang ini. Jadi Junggo nggak punya alasan sama sekali buat mukulin orang ini. Gara-gara dengar itu orang ini langsung ketakutan sampai ngompol. Tapi tiba-tiba ada guru yang datang. Terus pas di ruangan kepala sekolah, Junggo kena ancaman bakal masuk lapas. Tapi Junggo dengan gampangnya bilang kalau badannya Vasco juga parah banget. Jadi meskipun juga dilaporin, palingan Junggo cuma masuk lapas sekali lagi. Tapi mereka bertiga udah pasti bakal masuk lapas juga. Terus Junggo datang itu buat nolongin saudaranya yang dibully di sekolah ini. Dan kalau seandainya Junggo masuk lapas lagi, Junggo bakal marah dan mungkin juga Junggo bakal ngebocorin ke pihak media. Jadi Junggo ngancem ke kepala sekolahnya dengan ngasih opsi mau masukin mereka semua ke lapas terus sekolah ini tutup atau ngebiarin Junggo pulang dengan tenang. Akhirnya kepala sekolahnya ngebiarin Junggo pulang dan mutusin buat ngeluarin kakak-kakak kelasnya itu dari sekolah. Terus Vasco nanya ke Junggo, gimana caranya jadi kuat? Junggo jawabnya asal kalau mau kuat setiap hari Vasco harus push up 100 kali, sit up 100 kali, sama lari 10 km. Terus sejak itu Vasco punya fobia jarum. Abis itu besok-besoknya Bum J ngasih lihat ke Vasco kalau dia abis buat tato. Vasco yang ngeliat itu ngerasa kalau itu keren. Akhirnya Bum J ngajakin Vasco buat bikin juga. Awalnya Vasco takut, tapi pas Bum J ngeledekin Vasco takut, Vasco nggak terima dan dia langsung ngebuat tato juga. Terus abis itu flashback di mana Bum J mohon ke pembuat tato ini buat ngecover tato temennya. Soalnya temennya terluka itu gara-gara dia. Jadi dia mau nutupin lukanya itu dengan cover up. Sama Bum J juga nyuruh pembuat tato ini buat latihan dulu di badannya Bum J biar temennya itu jadi berani. Tapi pembuat tato ini tetap nggak mau dan ngebiarin Bum J di luar sendirian. Tapi pas pembuat tato ini mau pulang, ternyata Bum J masih di luar sambil mohon buat bantuin dia. Akhirnya pembuat tato ini mau ngebantuin dan ngerasa kalau Bum J ini teman yang baik. Balik lagi ke masa kini di mana PS yang nanya ke Bum J apa Bum J baik-baik aja. Soalnya dari tadi Bum J diem aja nggak bergerak sama sekali. Bum J jawab kalau dia baik-baik aja dan ngajak PS buat berangkat ke sekolah. Abis itu Bum J kesel soalnya ada orang yang klaksonnya berisik banget pagi-pagi ini. Dan ternyata yang berisik itu kakak-kakak kelas ini. Terus pas mereka lagi ngerokok, temennya nanya ke orang ini kenapa orang ini diem aja. Orang ini jawab kalau dia dari tadi lagi ngeliatin preman olahraga. Mereka semua langsung pada ketakutan sambil berharap kalau mereka jangan sampai tatapan sama preman itu. Tapi pas orang ini ngeliat ke Bum J, dia langsung sadar kalau itu si telinga besar. Akhirnya mereka semua mau narik Bum J, tapi tiba-tiba Vasco nyamperin Bum J buat ngajak ke toilet. Mereka yang ngeliat itu langsung ketakutan dan Bum J pun pergi nemenin Vasco ke toilet. Gara-gara itu mereka pun ngelampiasinnya ke PS. Orang ini ngasih tau ke PS kalau dia lagi punya masalah sama si telinga besar. Jadi dia nanya ke PS apa PS temannya si telinga besar. Terus tiba-tiba Bum J datang sambil bilang kalau dia emang temannya PS. Mereka bertiga awalnya ketakutan soalnya takut preman yang tadi itu ikut datang. Tapi pas Bum J ngasih tahu kalau dia sendirian, tiba-tiba mereka semua kesenangan. Sama orang ini juga nyalain Bum J. Soalnya
soalnya hidup mereka jadi susah itu gara-gara Bumje. Tapi Bumje bilang kalau mereka nggak berubah sama sekali. Jadi sekarang mendingan mereka pergi aja. Sama dia juga nanti bakal sering pesen makanan ke mereka. Mereka semua kesel dan orang ini pun langsung maju buat nusuk Bumje. Tapi Bumje langsung nge-cosplay Junggo buat nyerang orang ini. Terus mereka berdua juga langsung nyerang Bumje, tapi lagi-lagi Bumje dengan gampangnya ngalahin mereka semua. Terus Bumje ngasih tahu ke mereka semua kalau sebenarnya dia juga masih pengen mukulin mereka semua. Tapi karena dia juga tahu kalau Vasco pasti nggak mau lebih dari ini, akhirnya Bumje sama PS pun pergi. Terus panel pindah ke awal pertemuan Junggo dan Jonggun. Terus panel pindah lagi ke orang ini yang dibully sama kakak kelas ini yang saudaranya si Junggo. Terus panel pindah lagi ke Vasco yang nanya ke Bumje kenapa Eti yang jadi hero man-nya Bumje. Bumje jawab kalau dia terkesan banget sama Eti ini. Ama Bumje juga nebak kalau hero man-nya Unte itu Vasco. Jadi Vasco itu nama aslinya si hero man. Tapi Vasco ngasih tahu Bumje kalau hero man-nya dia itu Bumje. Bumje juga sama, hero man-nya dia itu Vasco. Terus panel pindah ke anjing ini yang namanya Binu dan dia punya anak yang sering dikatain jelek sama orang-orang gara-gara anaknya ini keturunan campuran. Tapi pemiliknya ini nggak peduli apa kata orang dan dia tetap melihara anaknya Binu ini. Ama dia juga ngasih nama anaknya Binu ini Inu. Tapi begitu pas Inu udah besar, pemiliknya ini jadi berubah gara-gara omongan orang-orang. Jadinya setiap pemiliknya pergi, dia nyuruh Inu tunggu di rumah, sedangkan ibunya dibawa. Terus pas pemiliknya pindahan rumah, lagi-lagi pemiliknya nyuruh Inu tunggu di rumah, tapi ibunya tetap dibawa. Akhirnya dia nunggu terus sampai dia besar dan kurus kayak gini. Terus kalau ada yang ngasih dia makan, dia langsung marah soalnya dia ngerasa harus ngejaga rumah ini sampai pemiliknya datang. Terus panel pindah ke guru ini yang ngasih tahu ke murid-muridnya kalau ada murid baru. Pas mereka tahu kalau murid barunya itu cewek, mereka semua langsung pada semangat. Tapi begitu murid barunya ini ngenalin diri, mereka yang tadinya semangat sekarang langsung pada diem. Oh iya BTW, anak baru ini namanya Choi Sojung. Di sini Sojung udah biasa dapat perlakuan yang gak enak karena dirinya itu yang gak cantik. PS yang ngelihat Sojung, dia langsung ngerti apa yang dirasain Sojung. Makanya dia langsung ngedeketin Sojung buat ngajak temenan. Tapi sebenarnya Sojung gak suka cowok ganteng soalnya dia udah tahu kalau orang ganteng itu pura-pura baik padahal di belakangnya mereka ngejek dia. Terus pas pulang sekolah, Sojung ngelihat Inu yang didatengin sama Jin Hobin dan kawan-kawan. Ama Inu juga dikasih putung rokok yang panas sama Hyundo. Tapi pas Hyundo mau nyundut Inu pakai rokoknya, tiba-tiba Sojung datang buat ngelindungin Inu. Abis itu Hyundo langsung ngasih tahu ke yang lainnya kalau Sojung itu murid pindahan baru yang sekelas sama dia. Terus pas Jin Hobin ngelihat Sojung, dia langsung keinget Dokwa yang ngebuat dia jadi kepengen mukulin Sojung juga. Tapi tiba-tiba PS datang buat ngebelain Sojung. Terus besoknya pas di sekolah, pas Sojung lagi ngebawain berkas, tiba-tiba dia jatuh, tapi untungnya Jin nolongin Sojung pakai kakinya. Soalnya tangannya masih diperban. Akhirnya abis itu Sojung dibantu sama PS ngebawain berkasnya. Sama PS juga ngajak Sojung pulang bareng. Soalnya mereka tinggal di daerah yang sama. Tapi Sojung bilang ke PS kalau PS jangan bersikap baik ke dia. Dia ngerti banget niat baiknya PS dan dia berterima kasih buat itu. Tapi kalau terlalu baik ke dia, malahan nantinya bisa jadi lebih sulit buat dia. Dan yang diomongin Sojung itu benar. Soalnya pas di kelas buku dia udah ada coretan kayak gini. Terus pas di kantin semuanya ngasih ikan bakarnya ke Sojung padahal mereka semua tahu kalau Sojung itu nggak suka ikan bakar. Termasuk Kim Yui juga yang ikutan ngasih ikan bakarnya ke Sojung. Terus pas di kamar mandi juga Sojung ngedenger Kim Yui yang ngeledekin Sojung dari belakang. Abis itu pas pulang sekolah Sojung nyamperin Inu buat ngecek keadaannya. Ternyata Inu lagi hamil, tapi Inu nggak mau dibawa Sojung. Soalnya Inu nggak mau pindah dari tempat itu sama sekali. Akhirnya yang bisa Sojung lakuin itu cuma ngasih makanan ke Inu. Terus tiba-tiba PS datang buat ngasih makanan ke Inu juga. Abis itu Sojung ngasih tahu tentang Inu ke PS dan PS yang lagi ngedengerin Sojung ngerasa kalau ternyata Sojung ini anak yang baik. Makanya PS langsung nawarin bantuan ke Sojung. Tapi Sojung berterima kasih ke PS udah nawarin bantuannya, tapi Sojung nggak mau dikasihanin. Soalnya Sojung itu nggak selemah yang PS kira. Karena kalau bergantung pada sesuatu itu bakal ngebuat kita jadi bersandar padanya. PS yang ngedenger itu tiba-tiba jantungnya jadi berdebar. Terus pas malamnya akhirnya terungkap kalau Sojung itu badan keduanya kristal. Dan gak ada yang tahu juga tentang rahasianya itu, kecuali satu orang, yaitu ayahnya. Terus Sojung juga orang yang sering nemenin ayahnya ke berbagai pertemuan. Soalnya kalau dia ikut nemenin ayahnya, pasti bisnis ayahnya jadi lebih lancar. Sama dia juga nganggep semua cowok itu sama aja. Soalnya mereka itu orang yang bakal rela ngedonorin hati sama empedunya demi cewek cantik. Terus dia juga penasaran kenapa ayahnya nyuruh dia buat ngawasin PS. Dimana dan gimana ayahnya bisa kenal sama PS. Tapi yang pasti PS itu bukan cowok
cowok yang baik-baik. Abis itu pas dia lagi jalan tiba-tiba dia ngedenger gonggongan Inu. Dia kira kalau Inu disiksa lagi sama Jin Hobin. Tapi pas dia nyamperin Inu ternyata ada PS yang lagi ngasih makanan ke Inu. PS ngasih tahu ke Kristal kalau Inu ini lagi hamil. Jadi Inu harus makan sesuatu biar badannya seger. Makanya PS bawain makanan sama minumannya juga buat Inu. Kristal yang ngedenger itu langsung tahu kalau PS ini emang orang yang baik. Ama dia juga tahu kalau PS ini pasti pengen berubah. Karena itu dia nawarin bantuan ke PS buat olahraga bareng, soalnya dia lumayan jago olahraga. Jadi dia mungkin bisa ngajarin PS. PS yang ngedenger itu langsung inget kalau itulah yang dirasain PS juga ke Sojung. Tapi karena PS mau jadi kayak Sojung juga yang kuat, akhirnya dia berterima kasih ke Kristal sambil bilang kalau dia mau berjuang sendiri kayak Inu. Soalnya kalau bergantung terus pada sesuatu itu bakal ngebuat kita jadi bersandar padanya. Kristal yang ngedenger itu tiba-tiba jantungnya jadi berdebar. Soalnya PS bisa mikirin hal yang sama kayak dia. Terus tiba-tiba Hanul datang marahin PS. Soalnya PS udah kelamaan nutup tokonya. Ama Hanul juga cemburu soalnya ada cewek cantik yang kenal sama PS. Terus besoknya Inu kehujanan pas perut dia udah mulai sakit. Ama sel pemberian tuannya juga udah dicuri. Terus tiba-tiba ada orang misterius yang datang. Oke guys, jadi itulah video kali ini ya. Sorry banget kalau misalkan gua uploadnya sekarang lama-lama gitu ya, nggak cepet karena pekerjaan gua juga udah mulai makin sibuk. Kuliah juga sama. Gua kan udah semester 5 gitu, jadi udah mulai agak padet ya gitu. Jadi sorry banget gitu. Jadi gua sebisa mungkin gitu ya, seada waktu mungkin gitu buat nulis skrip, ngedit, dan bikin videonya gitu. Oh iya guys, gue juga lagi bikin skrip alur cerita film. Nanti gue bakalan bikinnya di channel baru gitu. Nanti gue upload di sana dan silahkan kalian tonton ya guys ya. Oke lah guys, kayaknya untuk video kali ini cukup sekian aja lah ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gue dengan cara sesimpel mungkin, dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya guys. Oke lah guys, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.